wa Hawwa sayyidah Hawa min dhula'i Adam dari tulang rusuk Nabi Adam wasairun nasi dan utawi manusia yang lain iku min nutfafir rijali dari sperma laki-laki wan nisa'i dan perempuan litaskunu supaya merasakan tentram sapa kalian ilaiha kepadanya azwaj wa ta'lafu dan cenderung sapa kalian ha ing azwaj wa ja'ala dan menjadikan sapa dia Allah bainakum ing dalam antarané kalian jami'an halis semuanya menjadikan mawaddatan rasa cinta warahmatan dan kasih sayang. Inna fi dzalika sesungguhnya iku di dalam yang demikian itu al-mazkuri yang tersebut isim inna la ayatil liqaumin yatafakkarun. La ayatin sungguh ada tanda-tanda liqaumin bagi kaum yang bagaimana yatafakkaruna berfikir sapa mereka kaum fi sunu'illahi terhadap ciptaan Allah Ta'ala halimah luhur sapa dia Allah. Pertanyaan Anda. Berdasarkan berita yang saya baca di Tribun News, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat perselingkuhan terbesar kedua di Asia setelah Thailand. Hal ini sesuai dengan Thailand. Iya. Dilakukan riset kepada beberapa orang. Enggak. Kurang tahu, tapi yang ini di Asia. Oh iya, iya. Kalau yang terbesar Indonesia kedua. Iya. Yang pertama Thailand, yang kedua Indonesia di Asia ya. Iya. Ada yang punya datanya di Eropa? Yang kecil. Kalau kecil karena apa? Jangan-jangan karena di sana nggak nikah. Gitu. Kalau di sana nggak nikah nggak ada perselingkuhan ya kan? Yang disebut perselingkuhan adalah ini soal definisi ini. Kalian mesti kritis itu melihat data itu. Oke, terus? Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yuval dalam bukunya Homo Sapiens. Dia mengatakan bahwa kalangan ahli psikologi evolusi berpendapat kawanan pencari makan kuno tidak terdiri dari keluarga-keluarga nuklir yang berisikan pasangan-pasangan monogami, akan tetapi mereka tersusun dari kelompok-kelompok yang tidak memiliki properti pribadi, pasangan monogami dan tanpa peran keayahan. Dalam kawanan seperti ini, setiap orang dewasa memberikan kepedulian dan perhatian yang rata kepada setiap anak-anak karena mereka tidak tahu siapakah di antara mereka yang merupakan anak kandungnya. Struktur sosial seperti ini terdokumentasikan dengan baik pada binatang, khususnya kerabat terdekat kita yaitu simpanse dan juga bonobo. Praktik ini juga masih ada dalam suku, masih dipraktikkan di suku Indian Bari yang ada di Amerika. Para pendukung teori komunkula ini mengatakan bahwa perselingkuhan dan juga perceraian yang kerap terjadi dan mencirikan pernikahan modern merupakan akibat dari pemaksaan manusia untuk hidup dalam keluarga-keluarga dan juga hubungan monogamis yang tidak sesuai dengan perangkat lunak kita, yaitu manusia. Pertanyaan saya, yang pertama yaitu apa pendapat Abah mengenai Indonesia yang menempati urutan kedua sebagai negara dengan tingkat perselingkuhan terbesar di Asia? Mungkin Abah ingin memberikan perspektif pada kami apakah perselingkuhan yang terjadi itu wajar atau tidak. Terus kedua, pertanyaan kedua, menurut Abah apakah benar kalau perselingkuhan dan perceraian merupakan efek dari pemaksaan manusia untuk hidup dalam hubungan monogamis dan juga keluarga-keluarga nuklir yang tidak sesuai dengan keluarga-keluarga apa? Nuklir. Iya. Maksudnya apa keluarga nuklir? Keluarga nuklir itu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Iya. Kenapa disebut keluarga nuklir? Harus paham loh kalian, buku yang kalian baca sendiri itu nanti disebut nuklir kalian nggak paham gitu. Keluarga nuklir itu maksudnya apa? Nuklir itu berasal dari kata apa? Nuklir. Apa Pak Mustika? Nuklir itu berasal dari kata apa? Itu berasal dari kata. Ini saya bergembira karena pertanyaannya bagus loh. Berasal dari kata apa Pak? Pak Mustika? Polines itu jangan sampai nggak tahu. Nukleus adalah inti atom, maka disebut sebagai keluarga nuklir.
Keluarga inti itu hanya terdiri atas bapak, ibu, dan anak. Terus yang ketiga, selain kemapanan intelektual dan finansial, apa saja sih hal yang harus kami siapkan, yang harus kami siapkan secara serius supaya nanti ketika sudah masuk dalam dunia pernikahan tidak terjadi perselingkuhan ataupun perceraian ini? Ya, pokoknya yang pertama kali yang harus disiapkan kalau mau punya anak yang pertama harus sudah punya uang minimal 5 juta untuk anaknya. Nah ini jangan sampai orang yang komentar kemarin itu adalah kalian, ya kan? Tuh anak kok dibiayai 5 juta banyak amat gitu. Itu adalah perkataan orang miskin. Orang nggak punya duit ya begitu. Tanya Pak Mustika itu duitnya berapa itu, ya? Untuk nyekolahin anaknya itu masuknya aja 30 juta, 60 juta. Itu kalau mau mengelola anak dengan agak serius. Kalau serius ya kayak saya Pak Mustika, bikinin sekolah sendiri ya gitu. Duitnya jauh lebih banyak itu, butuhnya itu. Nggak main-main. Kok kalian mendengar ada orang ngomong harus membiayai anak 5 juta per bulan aja, duit dari mana? Ya kerja. Oh, gimana? Ya ibunya kerja, saya kerja. Nanti belum tahu lagi yang dibiayai tidak hanya anaknya sendiri, anak orang-orang ini nggak tahu dari mana ini. Oh, tambah lagi. Ini tanya duitnya dari mana? Dari Pak Mustika. Gitu gampang kan jawabannya. Oke, yang pertama. Jadi ini adalah fenomena. Jadi tadi membaca datanya juga harus benar. Membaca datanya harus kritis. Kenapa Indonesia dianggap menjadi negara yang paling besar perselingkuhannya? Karena masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat Muslim yang nilainya adalah berbasis pada agama Islam terutama, yang mengharuskan kalau mau hubungan seksual harus melakukan pernikahan. Jadi yang harus dilakukan sebelum melakukan hubungan seksual adalah pernikahan. Jadi kira-kira kalau kalian mau memahami manusia ini mengalami evolusi maupun nggak mengalami evolusi, ya, kalian menggunakan doktrin agama secara apa adanya maupun memahami doktrin agama secara saintifik tadi seperti yang disampaikan diantaranya oleh Yuval Noah Harari tadi itu, maka kalian harus berpikir bahwa di dalam perkembangan sejarah tadi itu, tadinya manusia kalau dianggap sebagai hewan biasa, hewan biasa ini memiliki yang namanya basic instinct. Nah, basic instinct ini berupa apa? Nafsu makan, nafsu seks. Kemudian karena ada nafsu makan, ada nafsu seks, maka mereka harus berkelahi. Maka ada yang disebut sebagai struggle for the fittest. Pokoknya bebas mereka, bertarung bebas. Nah, kalau itu terjadi, maka banyak ketidakberesan. Nah, agama ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi basic value. Jadi manusia kemudian mengalami perubahan dari basic instinct ke basic value. Walaupun basic instingnya tadi tidak hilang, tetapi kemudian dia harus menyesuaikan dengan yang namanya basic value. Kalau kalian HMI, kalian ditambahi lagi tidak hanya basic value, tetapi ada nilai-nilai dasar perjuangan, begitu. Basic value yang harus kalian perjuangkan. Kalau yang tadi basic value kalian amalkan aja. Tapi yang ini, kalian ini karena kader-kader, maka kalian tidak cukup hanya memahami basic value dan mengamalkan untuk diri sendiri, tetapi kalian sebagai kader harus menjadi orang-orang yang memperjuangkan basic value itu. Itu loh cara berpikirnya itu. Maka ada insting dasar, kemudian harus diatur dengan nilai-nilai dasar. Itu kalau orang-orang biasa, kalian hidup sendiri itu tidak ada urusannya dengan organisasi dan lain-lain.
Maka kemudian bergeser lagi, orang yang di kader kayak kalian ini harus punya namanya nilai-nilai dasar perjuangan. Nah, untuk memperjuangkan nilai-nilai dasar perjuangan tadi, kalian harus ngerti yang namanya ideopolitor strata, ideologi, politik, organisasi, strategi, dan taktik. Nah, ini nanti agak ilmiah ini. Satu ya, ini pola pikir yang harus kalian miliki. Ya, pola pikir yang sangat dasar yang harus kalian miliki bahwa manusia pada dasarnya adalah binatang. Manusia itu adalah binatang dan itu diakui sejak zaman Yunani kuno, sehingga memunculkan teori bahwa manusia adalah hewan yang bisa berbicara. Al-insan hayawanun natiqun. Manusia adalah hewan yang bisa berbicara. Natoko itu artinya adalah berbicara, tetapi kemudian juga membentuk kata mantikun. Mantikun itu artinya logika. Berarti kalau natoko kemudian membentuk kata mantikun, artinya menjadi manusia adalah hewan yang berlogika. Karena berlogika itu maka dia bisa berbicara. Tetapi juga yang namanya mantikun, tadi malam kita kaji itu An-Najm ayat 3 nyambung ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad berbicara tidak berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad itu hanya semata-mata wahyu dari Allah. Berarti mantiknya harus dimasukkan lagi di dalam kerangka. Kerangkanya apa? Kerangka pikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu yang basisnya adalah basic value. Basicnya adalah value, value-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mantik tadi itu, mantik itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan bagi orang yang beragama adalah berasal dari firman. Logos itu adalah firman. Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu itu kemudian menjadi ilmu, menjadi pemandu kita di dalam hidup kita sehari-hari. Begitu paradigmanya. Dari basic instinct ke basic value. Basic value ini sumbernya bisa macam-macam, tetapi kalau kita ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Turut Quran dan hadis jalan keselamatan. Nah, kasus perselingkuhan itu kalau kalian menggunakan tadi buku Yuval Noah Harari, itu bacanya Harari atau Harari, karena ada tafsir dikarang oleh orang Afrika namanya Amin Al-Harori, bukan Al-Harori loh. Saya dulu pertama kali mendengar nama tafsir itu saya pikir Al-Harori, ternyata Al-Harori. Nama tafsirnya adalah Hadaiqur Raud war Raihan. Besar sekali tafsirnya. Tapi ya isinya ya seperti ensiklopedia. Menurut ini begini, menurut ini begini, menurut ini begini, menurut ini begini. Ya isinya begitu. Jadi kalau kita baca ya banyak yang kita dapatkan, tapi capek. Nyari yang kita butuhkan itu jadi agak capek. Bagaimana pandangan saya tentang perselingkuhan? Kalau kita menggunakan buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, yaitu sebenarnya fenomena yang disebabkan oleh tadi basic instinct yang tidak bisa dikelola oleh basic value. Itu aja. Ya faktanya ada banyak orang yang tidak selingkuh. Yang selingkuh tadi berapa persen? Karena memang tadi ada kecenderungan satu orang itu yang dipikirkan adalah berapa orang. Loh kalian tuh, Bang Pakai, kamu mikir sebagai hewan yang punya basic instinct itu, kamu ingin berhubungan dengan berapa orang? Itu kan sudah diriset tuh, ada risetnya, mau orang beriman, nggak beriman. Loh kita harus ilmiah nih, ya. Kan sudah pernah kita bicarakan itu. Kamu ingat seks berapa menit sekali?
Kecuali tidur nih ya. Wong tidurnya aja mimpi basah juga ya kan. Berarti ingat seks juga itu. Berapa menit sekali Galang? Kalau di dalam data berapa menit sekali ingat seks? Coba cek dulu. Kalau kalian ingat tadi sebentar-sebentar ingat seks itu berarti kalian berada di dalam alam hewan yang tadi itu dipengaruhi oleh basic instinct. Jadi kalau kalian ingat tentang seks, sebentar-sebentar ingat seks itu kalian berada dalam alam hewan yang memiliki basic instinct. Berapa menit sekali? Kok lama sekali? Udah ada kok penelitiannya. 15 menit sekali. 18 kali sehari. Wah, kok lama itu? Yang perempuan berapa? Laki-laki berapa? 34 menit sekali. 34 kali sehari. Berarti setengah jam sekali. Itu kan melek ya kan? Ya kira-kira ya sejam sekali lah, oke ya. Jadi berdasarkan data, kira-kira sejam sekali, nggak sampai bahkan 30 sampai 45 menit sekali kalian ingat seks. Ya kan? Kan ada tidurnya segala itu kan. Berarti tidak sampai sejam sekali kalian, tidak sampai sejam kalian akan ingat seks. Nah, sehari berapa kali tadi? 34 kali. Ya, 34 kali. Kalau perempuan berapa? 51 menit sekali. Yaitu tidak sampai sejam. Nah, yang kalian pikirkan itu orang yang sama, kan melakukan hubungan seks harus ada pasangan ya kan? Nah, kalau ingat seks tadi itu, pasangannya sama apa enggak tadi itu? Harus diriset lagi. Ya kan? 51 menit sekali ingat seks. Seks berpasangan. Nah, yang diingat tadi ketika ingin melakukan hubungan seksual itu orangnya sama atau tidak? Nah, berarti tadi dalam ingatan kalian itu setiap kalian ini ingat orang yang sama atau orang yang berbeda. Nah, kemudian dihitung. Ternyata berdasarkan riset, setiap orang itu rata-rata berpikir tentang 14 orang. Maka zaman dulu tidak ada kan batasan menikah, tapi untuk laki-laki aja. Maka kemudian terjadi yang namanya poligami. Laki-laki menikah dengan banyak perempuan. Atau sebaliknya, perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Tapi kan itu enggak ada aturannya itu. Ya itu masih basic insting. Maka kemudian ada agama-agama yang mengatur. Mengaturnya gimana? Kalau Islam diatur, dulunya kalian boleh menikah dengan perempuan dengan jumlah tak terbatas awalnya ya. Dan agama-agama sebelumnya juga begitu. Yahudi, Nasrani itu adalah zaman yang di dalamnya laki-laki boleh menikah dengan perempuan dengan jumlah yang tak terbatas. Misalnya Nabi Daud punya istri berapa? 99. Ya, contohnya mana? Di dalam Al-Quran mana? Dalilnya mana? Nabi Daud dikatakan menikah dengan 99 orang, kemudian masih ditambah satu lagi. Ada itu di dalam surat Shad. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Kemudian dia sadar, Nabi Daud sadar itu lagi disindir oleh Allah. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Kemudian dia sadar, oh iya ini saya lagi disindir oleh Allah. Kalau caranya begitu, yang berlaku adalah basic instinct, maka yang dapat keuntungan siapa? Nanti itu tidak terjadi hubungan yang adil. Nanti yang menang adalah Alwi yang badannya gede. Yang menang nanti adalah Pak Mustika yang duitnya banyak. Sehingga kehidupan bersama ini bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, ini kan kemudian adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya gitu ya, kalau kita sebagai seorang beriman memahaminya begitu, itu adalah keinginan Allah. Loh, gimana ceritanya? Dulu orang boleh menikah dengan jumlah tak terbatas, kemudian tiba-tiba dibatasi oleh Allah. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Dan sekarang lebih mengarah kepada pernikahan 1:1, ya. Tidak ada poligami. Ini kalau dalam lingkungan kita ini tidak ada poligami, tidak ada poliandri. 1:1. Anaknya aja yang banyak. 1+1 jadi 7. Seperti di dalam rumah saya, 1+1 jadi 7. 7 kan? Kalau 1+1 kan saya dan istri saya jadi 2. Ini 1+1 jadi 7. Anaknya 5. Tapi tadi itu pakai basic value.